Salam kenal, nama saya Yan, saya adalah Partnership Manager dari Catalyst School. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendetailkan tindakan apa yang perlu dilakukan agar kita menjadi seorang peer review yang beretika dan terkompensasi dengan baik. Mengingatkan, tiap workshop Catalyst School ada insentif belajar sebesar 600.000 dalam bentuk EDA. 600.000 ini akan saya pecah menjadi 12 pertanyaan. Jadi simak dengan baik, kalau perlu siapkan alat tulis untuk mencatat poin-poin pentingnya. Rekap minggu lalu, agar kita sedikit, barangkali sudah ada yang lupa, rekap minggu lalu itu ada 2 kegiatan katalis yang bisa mahasiswa-mahasiswa ikuti. Satunya adalah peer review dengan kompensasi yang tetap, dan satunya lagi adalah menjadi seorang pengaju proposal dengan kompensasi ditentukan kalian sendiri. Peer review mengingatkan kembali kepada mahasiswa dan mahasiswi yang hadir dalam melaksanakan tugasnya mirip sekali dengan yang sedang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi sekarang ini. Kegiatan utama peer reviewer adalah membaca teks. Dalam konteks ini berarti teks tentang blockchain Cardano dan Project Catalyst. Dari membaca teks para pengaju proposal ini, kita lalu membuat sebuah kesimpulan atau membuat sebuah pemahaman sendiri atas apa yang kita baca. Sama persis dalam perkuliahan, setelah kita membaca buku teks acuan dari dosen, kita membuat hipotesa atas apa yang kita baca. Hipotesa nantinya kita cross-check dengan pengetahuan dosen melalui sesi bertanya, menyelesaikan tugas, dan atau mengikuti ujian. Project Catalyst sama persis. Hipotesa kita sebagai L0 atau L1 akan diuji oleh L2 dan barulah dikompensasi atau tidak. Peer review adalah fondasi Catalyst dan juga fondasi blockchain Cardano. Semua mengingatkan kembali tentang semangat Cardano, tentang roh Cardano. Semua teknologi baru dan pengembangan baru di Catalyst maupun Cardano terlebih dahulu melibatkan peer review dan atau komunitas. Sederhananya ini yang dinamakan desentralisasi. Untuk refreshing, posisi yang tersedia untuk peer reviewer itu ada 5, yaitu reviewer pemula L0, reviewer berpengalaman atau L1, community moderator atau L2, milestone reviewer atau MR atas statement of milestone, milestone reviewer MR atas proof of achievement. Pada workshop kali ini, kita akan membahas paling mendalam itu soal L0, dikarenakan mahasiswa-mahasiswi untuk Fund 11 hanya dapat menjadi seorang L0. L1, L2, dan milestone reviewer, baik statement of milestone dan proof of achievement, akan dibahas secara singkat saja. Nah, ini yang mau saya share kepada teman-teman di sini. Silahkan nanti juga disampaikan kepada teman-teman yang belum sempat hadir. Itu adalah jadwal lengkap dari Fund 11 besok ini. Kemarin saya sempat mention bahwa Fund 11 itu akan luncur tanggal November 15. Dan masa menyampaikan proposal itu dari tanggal November 16 hingga November 30. Desember 7 itu adalah finalisasi proposal kalian. Jadi dari November 31 sampai dengan Desember 7, kalian ada kesempatan untuk mengedit proposal kalian sesuai masukan dari komunitas global Cardano. Yang akan kita fokus di sini adalah pada bagian community reviewer yang berlangsung antara 14 Desember hingga 25 Januari. Sekali lagi saya tekankan, yang akan kita bahas di sini adalah soal community reviewer dengan jadwal Desember 14 hingga 25 Januari. Di mana L0 dan L1 durasi kerjanya secara spesifik kurang lebih berlangsung selama 2 minggu.
Atau berarti L0 dan L1 itu kurang lebih selesai kerjanya tanggal 28 Desember. Baru setelah itu dilanjut kerja L2. Perlu diingat, L1 kerjanya bersamaan dengan L0. Tujuan dari sesi hari ini adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi bisa menghasilkan peer review berkualitas tinggi sehingga mendapatkan rentang kompensasi yang kita lihat di depan layar ini. Dengan kurs sekarang, potensi kompensasi yang bisa diterima mahasiswa itu antara 5 juta hingga 15 juta untuk kerja hanya selama 2 minggu. Sharing dari saya sendiri, mungkin saya sudah menghasilkan sekitar 300 juta dengan bergabung dengan Project Catalyst ini. Akan tetapi, berapapun dana yang mahasiswi hasilkan, itu saya ingatkan kembali bebas mau dipakai apa aja, terserah. Kalau dari observasi luar, dari saya yang sudah bukan mahasiswa, yang sudah lulus, ini kesempatan buat meringankan beban orang tua untuk membiayai perkuliahan kalian di UGM. Tapi di saat yang sama, walaupun ada tujuan mulia yang bisa kita raih, ada tujuan real yang juga bisa kita raih, yaitu meningkatkan skill dalam hal risk assessment, budgeting, penulisan proposal atau pitch deck, kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Saya mengingatkan kembali, saya mengulang kembali. Mengikuti Project Catalyst selain ada tujuan mulia, kita juga ada tujuan teknis yang bisa kita capai, yaitu risk assessment, memahami budgeting, memahami penulisan proposal atau pitch deck, dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, sekaligus meningkatkan exposure kita sebagai seorang individu dengan individu luar Indonesia dengan berbagai macam skill, pengetahuan, dan networking mereka. Ingat, Project Catalyst itu sudah dihadiri oleh berbagai macam latar belakang dari berbagai negara. Secara total ada 170 lebih negara yang terlibat dalam Project Catalyst. Kembali saya ingatkan, ada 600.000 dalam bentuk IDA dengan format 50.000 tiap pertanyaan yang saya bagi menjadi 3 sesi. Karena itu, siapkan catatan. Untuk mencatat poin-poin penting, saya sendiri akan kasih penekanan pada potensial pertanyaan yang nantinya akan muncul di 3 sesi tanya-jawab. Kurang lebih itu adalah sesi reminder-nya. Sekarang kita lanjut ke sesi beratnya, yaitu sesi bagaimana untuk menjadi seorang peer reviewer. Peer reviewer level 0. 3 hal yang perlu mahasiswa-mahasiswi nilai pada sebuah proposal, yaitu impact atau dalam bahasa Indonesianya dampak. 2, feasibility atau capability, bahasa Indonesianya studi kelayakan atau kemampuan dari tim. Poin ketiga yang perlu dinilai dalam sebuah proposal itu adalah resources atau value for money. Ini yang agak susah diterjemahkan, jadi mohon maaf saya memakai kata slang, yaitu ini artinya cucuk tidaknya dana yang diminta. Cucuk tidaknya dana yang diminta itu maksudnya ketika seorang proposal itu meminta sejumlah dana, kita perlu melihat ini bakal efektif nggak ya si dana ini, bakal ekosistem kita ini bakal merasakan manfaatnya, enggak ya. Itulah yang namanya cucuk atau tidaknya. Dari ketiga nilai tersebut ini ada sebuah pertanyaan minimal. Sekali lagi, pertanyaan minimal yang perlu disampaikan kepada diri kita sendiri, yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri
ketika kita melihat sebuah proposal. Pertanyaan minimal pertama di bawah kategori impact atau dampak. Kita perlu bertanya, apakah proposal mempunyai potensi memberi dampak positif ke Cardano? Pertanyaan minimal yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri di kategori feasibility atau capability adalah apakah proposal itu secara keuangan layak atau masuk akal? Apakah proposal mempunyai kemampuan untuk menjalankan tujuan dari proposal tersebut? Serta mampukah pengaju proposal mengatur keuangan dengan baik? Ini kenapa saya bilang dengan mengikuti proses Project Catalyst, kita akan meningkatkan skill dalam hal budgeting, dalam hal melakukan risk assessment. Pertanyaan minimal terakhir yang perlu kita tanyakan adalah apakah proposal tersebut cocok atau tidak dibandingkan nilai dana yang nantinya kita berikan dan manfaat yang nantinya akan diterima oleh komunitas Cardano global. Jadi ini perlu sekali teman-teman mahasiswa dan mahasiswa di sini itu tanamkan dalam benak pikiran kalian, inilah yang perlu dinilai, 3 hal ini. Dalam menilai 3 hal tadi, yaitu impact, visibility, dan value for money, kita perlu melakukan tugas kita sebagai L0 secara spesifik. Itu adalah 1, memberikan bintang atau rating 1 hingga 5 terhadap sebuah proposal. Bintang dan rating ini kalian harus kaitkan dengan sebuah alasan. Kenapa kok kalian kasih bintang 1? Semisal ya, di bagian impact, kalian melihat sebuah proposal, dan kalian nilai, wah ini proposal nggak bagus nih. Dia dampaknya ke ekosistem Cardano Global akan sedikit. Alhasil kalian memberikan nilai 1, rating 1. Akan tetapi, ketika kalian memberikan rating 1 itu, kalian harus sertakan alasan. Dan alasannya pun harus berdasarkan dengan proposal. Semisal, proposalnya ini kalian melihat itu hanya akan berdampak kepada 5 individu atau hanya akan berdampak pada satu komunitas tertentu. Nah, kita sebagai community reviewer bisa membuat sebuah alasan, ini kalau kita kasih dana besar, kayaknya nggak nggak worth it deh. Itu yang dimaksud dengan memberikan sebuah rasional atau alasan yang berikatan dengan rating bintang. Apabila, ini sebuah catatan yang penting, apabila antara bintang dan alasan yang teman-teman itu tulis, itu tidak berkaitan, penilaian Anda akan dianulir oleh L2. Otomatis, kalian tidak akan dikompensasi atas usaha kalian. Yang perlu kita sadari berikutnya adalah sebuah bintang, sebuah rating tanpa sebuah alasan otomatis akan dianulir dan tidak dikompensasi. Semangat yang teman-teman itu perlu tanamkan ketika melakukan sebuah reviewer, bayangkan teman-teman itu ibaratnya ngobrol dengan orang. Dan orang yang Anda ajak obrol itu adalah voter. Bagaimana kita itu berdiskusi dengan pemilih proposal, dengan investor, bahwa proposal ini layak untuk diinvestasi, layak untuk di-voting atau tidak. Bayangkan, kenapa saya sebut itu, karena untuk menulis sebuah alasan, itu ada macam-macam caranya. Ada cara argumentatif, ada cara persuasif,
dan ada cara deskriptif. Dalam kasus ini, alasan kalian itu sebaiknya sifatnya adalah deskriptif, menceritakan apa adanya. Semacam laporan terhadap para pemilih, terhadap para calon investor, terhadap komunitas global Cardano. Akan tetapi, walaupun saya percaya teman-teman mahasiswa di sini itu kemampuan untuk mengumumkan suatu argumen itu pasti luar biasa, pastikan alasan Anda itu jelas dan mudah dimengerti. Terakhir, idealnya teman-teman juga memberikan saran terhadap para pengajuh proposal apabila teman-teman itu merasa mereka ada kekurangan. Kalian sertakan saran ke depannya, sebaiknya para pengajuh proposal ini menyediakan informasi seperti apa. Karena belum tentu, karena ada kemungkinan Anda akan menentukan nasib seseorang dengan penilaian Anda. Menentukan nasib dalam hal mendapat atau tidaknya dana terhadap mimpi mereka, impian mereka. Nah, ini adalah contoh langsung atau format panduan langsung dari Project Catalyst bagaimana sebuah penampakan penilaian seorang L0 atau peer reviewer. Tadi saya menyebutkan ada pertanyaan minimal yang perlu teman-teman tanamkan ketika melakukan sebuah penilaian dalam tiga kategori tadi. Pertanyaan yang kita lihat di sini itu adalah pertanyaan pengembangan dari pertanyaan minimal tadi. Jadi ketika kalian akan melakukan penilaian pada bagian impact atau dampak sebuah proposal, tanyalah pada diri kalian sendiri. Sudahkah proposal ini menunjukkan dalam kesemua aspeknya memberi dampak positif ke ekosistem Cardano? Penampakannya nanti ketika kalian melakukan penilaian itu kurang lebih seperti ini. Ada kolom untuk melakukan penilaian bintang dan kolom untuk mengisi alasan. Pekerjaan kalian itu akan dilakukan di website yang bernama IdeaScale. Nanti saya share penampakan websitenya seperti apa. Dan yang kita lihat ini itu adalah contoh, bukan keharusan, tapi contoh minimal pekerjaan seorang L0 itu seharusnya seperti apa. Jadi saya bacakan secara langsung. Di sini semisal kita menilai sebuah proposal dan kita memberikan nilai 1 dengan alasan proposal gagal menunjuk dampaknya terhadap ekosistem Cardano. Dampak tidak diuraikan dengan jelas dan ditunjukkan dengan jelas. Ini ada yang saya cetak miring. Alangkah baiknya proposal ini mencantumkan hal seperti XXX dan diuraikan dengan metode XXX. Sebelum saya lanjut membaca bagian lainnya, saya mau mengingatkan judul workshopnya, yaitu menjadi peer reviewer beretika dan terkompensasi dengan baik. Sebentar. Bagaimana Mas Lutfi? Ada kendala? Oke. Yang saya cetak miring ini secara spesifik, sekali lagi, yang saya cetak semiring ini adalah
langkah spesifik yang akan membuat Anda menjadi reviewer dengan standar beretika dan terkompensasi baik. Jadi langkah spesifiknya adalah memberikan masukan, tunjukkan empati kalian. Dengan memberikan masukan ini selain juga menunjukkan kalau kalian tuh benar-benar membaca proposal, ini juga menunjukkan kepada Project Catalyst bahwa kalian mempunyai yang tadi saya sebut, empati atau soft skill. Ini sekaligus akan menjadi penanda bahwa Anda seorang reviewer berkualitas. Ingat, L1 adalah pool untuk reviewer berkualitas. Sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi. Memberikan masukan adalah langkah spesifik yang akan membuat Anda dipandang mempunyai standar beretika sebagai seorang reviewer yang tinggi dan akan terkompensasi dengan baik. Selanjutnya, pada bagian kita lanjut kembali ke bagian rasional. Kalian cukup menulis apa yang kalian lihat saat ini, itu sebenarnya sudah cukup, ya. Tapi kalau kalian ingin memberikan lebih banyak informasi, seperti saya sebut tadi, itu akan semakin meningkatkan posisi kalian di mata Project Catalyst. Oh, ini orang benar-benar peduli. Ini orang tidak hanya ingin mendapatkan kompensasi. Dia benar-benar ingin memastikan bahwa kita ekosistem Cardano menerima proposal yang terbaik. Selain memberikan alasan, kalian bisa tutup rasional kalian dengan kata-kata, saat ini dampak proposal rendah. Bagian pada proposal ini masih banyak perlu perbaikan seperti dianjurkan pada bagian XXX. Perlu diingat, teman-teman, bahwa yang saya sampaikan ini adalah terjemahan dari format bahasa Inggrisnya. Artinya, ketika kalian menjadi peer reviewer, kerja kalian akan dalam bahasa Inggris. Yang memang jago bahasa Inggris atau yang semi jago, mungkin kalian nggak akan khawatir. Buat yang kurang jago bahasa Inggris, kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu minder, karena banyak sekali teman-teman kalian, sesama mahasiswa yang di Afrika, yang di Vietnam, yang di Jepang, yang di Spanyol, tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Alhasil mereka melakukannya dalam bahasa mereka sendiri yang lalu diterjemahkan. Apakah itu memakai ChatGPT, apakah itu memakai deep learning, apakah itu memakai Git localize. Nanti saya kasih di ujung workshop ini sebelum kita sama-sama kerja menjadi seorang community reviewer, saya akan kasih ke semua link tadi agar kalian bisa mengerjakan dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan dengan teknologi. Dan saya yakinkan kualitas terjemahan teknologi, terutama yang namanya Git localize, itu kalau di prosentase 90% mirip native speaker. Terserah mau bahasa apapun. Dia tingkat ketepatan terjemahannya adalah 90%. Contoh berikutnya, untuk alasan, untuk rating 2 hingga 3, rasional atau alasan yang kita berikan itu adalah sebagai berikut. Proposal menunjukkan sebuah dampak, tetapi dampaknya hanya akan terasa oleh sebagian ekosistem Cardano. Masih terdapat banyak kekurangan bagaimana proposal ini akan terasa secara menyeluruh. Dampak proposal kemungkinan tidak akan tercapai. Proposal tidak menunjukkan bagaimana akan membuat perbedaan. Karena itu, disarankan untuk menambah elemen XXX. Secara spesifik, saya selalu
menggarisbawahi langkah penting yang tidak boleh teman-teman hilangkan, yaitu memberi saran. Sekali lagi kita bisa melihat formatnya sebagai penutup adalah saat ini dampak proposal sedang, arti sedang dia tidak berdampak secara menyeluruh terhadap ekosistem Cardano. Bagian pada proposal ini sudah baik, akan tetapi bisa lebih baik seperti dianjurkan pada bagian XXX. Nah, ini adalah rating tertinggi, yaitu 4 hingga 5, dan kalian bisa melihat progres isi dari alasannya. Yang rating 1 itu cenderung alasannya itu berisi sedikit, yang rating 2 atau 3 itu cukup banyak, yang rating 4 hingga 5 itu biasanya isinya paling banyak. Saya bacakan, barangkali kurang jelas. Proposal telah jelas menunjukkan dampaknya ke ekosistem Cardano, termasuk penjelasan jelas metode pembuktian dampak tersebut lengkap dengan bukti yang dapat diukur dan nyata. Dampak proposal ini realistis dan dapat tercapai. Pengaju proposal telah menunjukkan akan berkomunikasi dengan baik dengan komunitas tentang segala perkembangannya. Akan lebih sempurna lagi apabila XXX. Sekali lagi, yang saya cetak miring itu yang akan membedakan kita. Saat ini dampak proposal tinggi. Bagian proposal ini sudah baik, akan tetapi akan lebih sempurna apabila menambah XXX seperti yang telah disarankan. Sekali lagi, saya ingatkan, yang kita lihat ini, kalian bisa copy-paste. Kalian nggak perlu pusing. Walaupun saya mengucapkan copy paste, tapi tentunya kalian harus komparasi dengan proposalnya. Karena yang ditulis ini itu adalah sekedar percontohan. Seperti apa sih bahasa atau harapan sebuah kerja reviewer? Aturan pemberian bintang. Nah, mungkin kalian belum paham aturannya seperti apa. Kurang lebih untuk bintang 1 atau rating 1 itu artinya proposal itu nilainya rendah atau kualitasnya rendah. Bintang 2 rendah, bintang 3 dapat diterima, bintang 4 bagus, dan bintang 5 sangat baik. Jadi kalian bisa melihat kalau sebenarnya mungkin kalian sempat pikir, waduh, oh ini posisinya berarti saya sebagai asdos dong. Bakal susah dong, apa saya harus kasih masukan dan seterusnya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya sama persis yang tadi saya jelaskan, kalian bisa copy paste format yang ada dengan sedikit penyesuaian dengan proposalnya. Saya juga kasih kisi-kisi. Ini kisi-kisi ini tidak dilakukan oleh semua reviewer. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman kolektif. Yang membedakan kita dengan reviewer pada umumnya adalah ketika kita memberikan alasan, kita maaf saya koreksi, ketika kita memberikan saran. Bagian kedua yang akan kita nilai itu adalah studi kelayakan. Tadi saya sempat menyebut bahwa dengan terlibat dengan Project Catalyst, itu kalian akan meningkatkan skill kalian yang lain, yaitu pemahaman budgeting, pemahaman risk assessment. Nah, ini adalah bukti nyatanya. Format Project Catalyst itu mengambil dari format menilai jurnal internasional. Enggak semuanya, tapi dia menyadur format menilai jurnal internasional itu disadur agar dapat diikuti oleh siapapun. Tapi
Sumber cara menulis sebuah proposal di Project Catalyst itu mengikuti tata cara menilai jurnal internasional. Jurnal di sini dalam artian jurnal dosen, jurnal profesor, dan seterusnya. Semuanya itu berdasarkan sebuah keilmuan. Jadi nggak ngarang, tiba-tiba, oke, formatnya seperti ini. Tapi semua itu dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, itu adalah roh dari Project Catalyst dan Cardano, bahwa semuanya itu mempunyai sumber em, sumber bersumber pada suatu sistem, bersumber pada suatu struktur, bersumber pada suatu tata pendidikan tertentu. Di bagian studi kelayakan ini, tadi saya menyebutkan ada pertanyaan minimal. Dan di sini dikembangkan lagi secara spesifik. Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu teman-teman tanam pada diri sendiri. Apa yang perlu ditanyakan? Pertanyaan pertama, apakah proposal ini bisa diwujudkan berdasarkan rencana yang dipaparkan? Pertanyaan kedua, apakah rencana dan dana yang terkait dapat dicapai? Pertanyaan ketiga, apakah tim memiliki keahlian, pengalaman, serta kemampuan untuk menyelesaikan proposal dengan sukses? Sekali lagi, di sini nampak ini adalah yang akan kalian lihat di website Cardano Idea Scale, yaitu ada kolom untuk skor atau bintang, dan ada kolom untuk rasional atau alasan. Saya akan baca sebagian saja untuk menunjukkan bahwa ada semacam format copy paste, tapi menyesuaikan nilai yang sedang kita tinjau dan menyesuaikan dengan proposal. Jadi contoh di studi kelayakan, alasan sebuah bintang 1 adalah sebagai berikut. Proposal studi kelayakannya tidak layak. Besar kemungkinan proposal akan gagal. Alangkah baiknya proposal ini mencantumkan hal seperti XXX dan diuraikan dengan metode XXX. Saya mundur sedikit. Kalau kita bandingkan dengan bagian dampak, itu kita lihat ada kemiripan. Proposal akan gagal. Kenapa akan gagal? Lalu kita kembali ke studi kelayakan. Studi kelayakan akan gagal. Kenapa akan gagal? Ada formatnya. Nanti ketika kalian itu membaca, mengulang yang saya presentasikan di sini, kalian akan merasakan sendiri. Oh, ternyata formatnya cuma kayak gini aja. Kenapa saya bilang kalian itu akan merasakan sendiri formatnya? Karena ketika kalian mempunyai sistem, kalian bisa mengejar jumlah reviewer. Kalian bisa mengejar, ini saya akan mundur sedikit, jangan kaget. Ini, ketika kalian sudah merasakan sebuah sistem, kalian bisa mengejar jumlah review yang banyak. Ketika kalian belum mempunyai sistem, kalian pasti akan kebingungan. Bagaimana caranya saya akan melakukan sebuah review. Ketika sebuah sistem, kalian bisa mencapai 100 reviewer. Saya sendiri dengan sebuah sistem, saya bisa mencapai sekitar 70-an review. Ingat, sistem ini tidak perlu sama di antara teman-teman semua. Di antara teman-teman semua, kalian juga bisa kerjasama. Kerjasama dalam artian, kalau semua kalian kebingungan,
ini bagusnya seperti apa, kalian bisa minta nasihat. Tapi jangan sampai copy paste. Kenapa? Nanti saya sebut di slide-slide berikutnya. Ingat, kerjasama itu tidak apa-apa. Saya sempat menyebutkan di minggu kemarin ada seorang individu profesor yang bisa mendapatkan 70.000 US dollar. Itu murni karena memang usahanya. Di bawah profesor itu ada sekelompok yang ada seorang reviewer yang mendapatkan kompensasi sekitar 35.000 US dollar tiap fundingnya, dan itu terindikasi itu adalah kerjasama antar individu-individu. Kenapa? Karena jumlah reviewer mereka itu banyak sekali, akan tetapi kualitasnya itu hanya sedang-sedang saja. Karena jumlahnya banyak sekali, mereka bisa mendapatkan kompensasi yang tinggi. Artinya, ini adalah sebuah strategi untuk teman-teman di sini. Semisal, di antara kalian itu ada yang tidak lolos menjadi L1, tapi ada yang lolos menjadi L1. Dan kebetulan kalian berteman, kalian bisa berkolaborasi, jadi kalian nggak perlu mulai dari yang tidak lolos, itu tidak perlu mulai dari nol lagi agar menjadi L1, tapi kalian bisa berkolaborasi dengan teman kalian untuk berfungsi sebagai L1, sehingga kalian bisa meraup review sebanyak mungkin. Distribusi rewardnya atau kompensasinya itu kembali ke masing-masing individu. Sekali lagi, semua itu tidak akan tercapai kalau kalian nggak punya sistem atau ketika kalian tidak sadar ada sebuah sistem. Di sini untuk rating bintang 2 hingga bintang 3, saya bacakan. Proposal hanya menunjukkan studi kelayakan sebagian. Masih ada informasi yang kurang tentang studi kelayakan dari anggota tim dan atau tujuan dari proposal. Ada risiko proposal tidak akan selesai dengan sukses. Karena itu, disarankan untuk menambah elemen XXX. Ini saya akan mundur sedikit. Di sini di bagian dampak, kita melihat proposal akan menunjukkan sebuah dampak, tapi hanya sebagian. Masih terdapat kekurangan yaitu A, B, C. Lalu kita kembali ke sini. Sama persis. Proposal hanya menunjukkan studi kelayakan sebagian. Masih ada yang kurang A, B, C. Ada format, ada struktur. Salah satu struktur yang tidak boleh kita lupa yaitu cantumkan di ujung penilaian Anda kata-kata saat ini studi kelayakan proposal berada pada tingkat sedang. Artinya proposal ini sudah baik, akan tetapi bisa lebih baik seperti dianjurkan pada bagian X, X, X. Studi kelayakan yang rating bintang dan 5, saya bacakan. Proposal telah jelas menunjukkan studi kelayakan yang baik. Tim pengaju proposal telah jelas menunjukkan punya pengalaman, punya keahlian, termasuk memahami segala kemungkinan risiko dan cara mengatasinya. Akan lebih sempurna lagi apabila XXX. Kembali, saya akan selalu tekankan kepada kalian agar kalian itu pede, agar kalian itu terpatri di pola pikirnya, oh, sistem, sistem, dan sistem. Agar kalian terpatri di pola pikirnya, saya bisa kok seperti kalian. Kalian saya yakin sebagai mahasiswa UGM itu akan memberikan reviewer yang berkualitas tinggi. Saya nggak ragu itu. Cuman saya hanya pengen menanamkan tips, kisi-kisi, dan kepercayaan diri bahwa yes, kalian tuh memang hebat. Sekarang sekali lagi, saya mundur. Kasih lihat nih, ya. Kasih lihat strukturnya. Proposal telah jelas menunjukkan dampaknya. Yang termasuk jelas itu adalah XXX. Lalu
Kita ke studi kelayakan. Proposal telah jelas menunjukkan studi kelayakannya. Kenapa jelas? Karena pengaju proposal itu mempunyai pengalaman kapasitas X. Semua ada struktur. Begitu juga dengan bagian value for money atau cucuk tidaknya dana yang diminta. Khusus untuk pertanyaan di value for money ini itu tidak terlampau berbeda jauh dengan pertanyaan minimal yang perlu kita tanamkan pada diri kita sendiri sebagai reviewer, yaitu apakah dana yang diminta masuk akal dan apakah proposal menunjukkan dana digunakan dengan paling baik. Ini saya akan skimming saja karena semoga teman-teman sini itu sudah merasakan, oh ternyata cuma gini aja. Untuk rating bintang 1, format minimal sebuah rasional atau alasan kalian adalah sebagai berikut. Proposal ini bukan penggunaan dana yang baik. Itu adalah minimalnya. Agar kita itu dipandang beretika dan mempunyai kesempatan mendapatkan kompensasi yang lebih baik, selalu sertakan alasan. Karena yang kita nilai itu adalah komunitas global. Terkadang kala ada yang berasal dari kultur berbeda, mereka tidak bisa terima dikatakan proposal ini bukan penggunaan dana yang baik. Mereka akan baper. Untuk menghindari baper, untuk menghindari pengaju proposal itu katakanlah dia adalah seorang L2, sehingga dia itu mempunyai kesempatan untuk melihat siapa sih community reviewer ini, untuk menghindari tindakan-tindakan manusiawi, baper, selalu sertakan alasan, selalu tunjukkan sifat empati kalian. Walaupun yang tadi saya sebut itu adalah contoh yang tidak baik, yaitu seorang pengaju proposal menjadi seorang L2 sehingga dia baper, sehingga dia itu menghilangkan review kalian, dulu itu terjadi. Sistem yang sekarang itu karena sistemnya itu dibantu algoritma dan AI, siapapun yang melakukan itu akan di blacklist dan tidak bisa mengikuti Project Catalyst selamanya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kembali ke parameter reviewer L0, sama persis, kalian saya rasa sudah cukup paham untuk rating 2 dan 3 itu punya struktur sendiri. Rating 4 dan 5 juga mempunyai struktur tersendiri. Sekarang kita lanjut ke peer reviewer level 1. Parameter peer reviewer level 1 sama persis dengan level 0. Jadi apa yang kalian terapkan di level 0 itu akan berlaku juga di level 1. Bedanya, saya ingatkan kembali, bedanya L1 dengan L0 itu ada di bagian kompensasi, pilihan kategori yang kita mau, jumlah penilaian, dan tingkat validitas minimal yang diperlukan untuk naik level. Saya ulang kembali ya. Walaupun parameter reviewer level 1 sama persis dengan level 0, yang membedakan adalah kompensasi, pilihan kategori yang kita mau, jumlah penilaian, dan tingkat validitas minimal yang diperlukan untuk naik level. Nah, kayaknya saya udah nggak sempat kasih pertanyaan nih, saya baru sadar, mohon maaf. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke L2, adakah pertanyaan? Atau kalian sudah, waduh banyak banget nih materinya. Saya nanti perlu lihat sendiri di rekaman YouTube-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini dari teman-teman ya, banyak terkait parameter penilaian review L0 dan L1. Tidak ada pertanyaan?
Jadi, Kurang jelas, Mas. Masih ya, belum? yang keras itu dalam yang keras kayak orang satu. Oke. Oke, Pak, tadi kan perbedaan L1 dan L0 adalah kompensasi. Maksud dari kompensasi itu apa ya? Saya jadi kurang lupa. Maksud dari kompensasi gimana? Bisa diulang? Perbedaan L1 dan L0 adalah kompensasi. Mhm. Maksud dari kompensasi tersebut dari apa ya, Pak? Bedanya apa? Iya, Pak. Maksud kompensasinya tersebut. Oh, jadi di minggu lalu kita menjelaskan bahwa kompensasi untuk level L0 itu adalah sekitar 25 EDA. Dan untuk kompensasi L1 itu adalah 50 EDA. Mohon saya dikoreksi kalau salah, saya perlu melihat catatan saya sendiri. Jadi itu bedanya, Mas. Ada tingkat perbedaan kompensasi atas usaha L0 dan L1. Kenapa ada perbedaan? Karena L0 itu khusus buat pemula. Sedangkan L1 itu khusus untuk yang sudah mempunyai pengalaman. Sama persis, semisal kita baru masuk kerja, itu ada junior dan ada senior. Kurang lebih perbedaannya seperti itu, Mas. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, ya. Oke, mantap. Ada pertanyaan lagi? Baik. Ya, makasih. Halo Pak, bisa dengar suara saya? Mantap. Eh, untuk pertanyaan dari saya tadi kan dibilang kita memberikan penilaian terhadap kayak contoh kayak dampaknya dari sebuah proposal itu kepada ekosistem. Nah, maksudnya dampak pada ekosistem ini gimana? Saya kurang paham di Oke, ekosistem. sip. Pertanyaan bagus. Maksud dari dampak itu, apakah sebuah proposal itu menambah value terhadap ekosistem? Value artinya bisa macam-macam, tergantung dari proposal. Semisal, proposal tersebut bertujuan untuk menambah jumlah developer. Sehingga dampaknya terhadap ekosistem Cardano itu adalah menambah jumlah developer. Contoh yang lain lagi, yang seperti yang dilakukan oleh saat ini, yaitu bagaimana untuk menumbuhkan jumlah community reviewer dan menumbuhkan jumlah pengaju proposal ke ekosistem Cardano. Dampaknya yang kita lihat itu adalah proposal ini, kenapa dia bisa mendapatkan funding? Komunitas melihat proposal ini akan menambah jumlah individu yang menilai sebuah proposal. Dengan menambahnya jumlah individu yang menilai sebuah proposal, artinya semakin banyak orang yang memvalidasi sebuah proposal. Dengan semakin banyaknya orang yang memvalidasi sebuah proposal, proposal tersebut artinya berkualitas tinggi. Jadi pertanyaan Mas soal dampak itu tergantung dari proposalnya itu sendiri. Selain tergantung dari proposalnya itu sendiri, itu juga tergantung dari pemahaman Mas terhadap komponen di dalam ekosistem Cardano. Semisal, kalian itu latar belakangnya developer, otomatis kalian tahu persis. Wah, dengan adanya dengan semakin banyaknya developer, akan semakin banyak pula yang membangun di atas Cardano. Dengan semakin banyak yang membangun di atas Cardano, akan banyak pula muncul dApps-dApps yang siapa tahu akan seperti Gojek. Jadi tergantung Mas dampak itu. Secara sederhana, dampak itu harus sesuatu yang positif, harus sesuatu yang dapat terukur, dan efeknya itu harus dirasakan nggak cuman pada satu komunitas tertentu, tapi komunitas yang lain. Jadi nggak cuma di
Indonesia, tapi juga dirasakan di komunitas di Vietnam dan Jepang. Yang kita lakukan ini, kenapa kok bisa dikategorikan akan dirasakan oleh komunitas Vietnam dan Jepang? Karena kalian yang hadir itu akan menilai proposal dari komunitas yang lain. Kurang lebih seperti itu, Mas. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, sip. Nah, untuk biar refreshing nih, biar nggak, saya ngeliat 1,5 jam saya kasih materi, saya mau gantian yang bertanya. Ini karena kebetulan yang datang dikit, wah lumayan, kalian bakal dapat banyak nih. Seperti Ya, seperti minggu kemarin, saya akan gantian bertanya dan saya akan ada kata kuncinya. Silahkan, baru kalian angkat tangan. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 hal yang perlu Anda nilai pada sebuah proposal. Silahkan. baik. Kalau bisa dengan suara saya, Pak, Bisa. untuk 3 hal yang harus diperhatikan itu ada impact, visibility, dan result. Untuknya itu, impact itu sebagai kayak dampak positifnya proposal tersebut kepada Cardano, dan kalau yang kedua itu tentang capability atau kelayakan dan kemampuan. Dari mana proposal itu di mana secara keuangan dia layak atau masuk akal gitu. Terus yang ketiga untuk value dan result, dia itu mengacu pada bagaimana kerja dana atau anggaran yang diminta sesuai dengan manfaat yang diterima oleh komunitas. Mantap, lengkap banget, Mas. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Oke. Baik, Pak. Mungkin saya juga menginfokan, jadi setiap pertanyaan ini nanti akan dapat insentif sebesar 50.000 dalam bentuk ada. Jadi mungkin teman-teman yang minggu lalu belum datang, nah, segera berkontribusi bisa ikutan ya. Ya, mungkin lanjut Pak, monggo. Oke, thank you Mas Lutfi. Pertanyaan kedua. Ada berapa bintang yang tersedia untuk kita sematkan pada sebuah proposal? Silahkan. Oh, ya. Halo? Apakah surat dengar Pak? Ya, sudah dengar. Untuk bintang sendiri itu ada tambah. Yang pertama itu bintang satu itu tidak layak. Kemudian yang kedua itu belum terlalu layak. Yang ketiga itu sudah layak. Yang keempat itu sudah bagus dan yang kelima itu sempurna. Mantap, gila. Ini hari ini pertanyaan pada lengkap semua nih. Sebenarnya jawabannya 5 bintang udah cukup, tapi kalian jabarkan sedetail-detailnya. Keren banget. Ya, Pertanyaan ketiga, apa langkah spesifik yang akan membantu Anda menjadi mempunyai standar beretika dan terkompensasi dengan baik? Silahkan. Pak bisa Ya, bisa dengar? langkah-langkah supaya kita mendapatkan kompetensi yang baik sebagai review ya Pak. Betul. Yaitu setiap proposal yang diajukan oleh beberapa orang, oleh individu atau sekelompok orang, kita bisa mereview proposal tersebut dengan memberikan saran yang baik Pak, bukan eh, seperti kita mengkritik, tapi mengkritiknya itu dengan baik, dengan memberikan langkah-langkah yang baik, dengan saran yang baik. Contohnya seperti kalau proposal tersebut mendapatkan bintang satu, yaitu jika dia proposalnya gagal, kita bisa memberikan contohnya seperti alangkah baiknya proposal ini seperti mencantumkan hal seperti SDX dan diuraikan dengan metode. Mantap banget. Wah, Pertanyaan terakhir.
Ini gampang nih. Sebutkan dua saja parameter yang membedakan L0 dan L1. Silahkan. Gimana semua? Kalau Pak bisa Halo. dijelaskan, Iya, bisa dengar. ada dua parameter Pak yang berbeda, yaitu satu kompensasi sama dua itu kategori yang dipilih Pak. Betul. Wah, Oke. buset. Keren-keren. Ini nanti saya kasih sesi bonus pertanyaan yang lebih general, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan. Sekali lagi, selamat kepada teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan. Mohon untuk sampaikan kepada panitia, itu adalah email kalian agar saya bisa kirim email tata cara untuk redeem hadiahnya. Sekarang kita lanjut materinya. Saya ngeliat udah 1,5 jam, kita hanya punya setengah jam sisa. Nah, untuk L2 dan milestone reviewer itu saya hanya akan sampaikan secara skimming. Kenapa? Karena kalian akan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan baru untuk menjadi L2. Dalam waktu 8 bulan itu mungkin kalian baru akan mendapatkan kesempatan untuk L2 dan belum tentu format yang kita lihat sekarang ini akan tetap sama. Perlu diingat, sistem dari Project Catalyst itu desentralisasi. Kalau dari komunitas itu ada yang tidak suka, mereka punya hak untuk menyatakan tidak suka, dan mereka punya hak untuk berkumpul, menyampaikan suara untuk meminta adanya perubahan. Ini yang saya share adalah user interface atau front end yang akan dihadapi oleh seorang L2. Akan ada yang namanya moderation module, yaitu adalah semacam website atau bisa dibilang apps di mana L2 itu berkumpul. Penampakannya tidak beda dengan penampakan sebuah website Google, website email, yang kita diminta untuk melakukan login, kita diminta untuk melakukan update password. Khusus untuk L2, berbeda dengan L1 dan L0, seorang L2 itu akan dicatat secara spesifik namanya, secara spesifik emailnya. Karena L2 ini, kalian itu akan langsung dinilai oleh IOG. Buat yang belum tahu IOG itu apa, IOG itu adalah pencipta Cardano. Setiap tindakan kalian sebagai L2 akan menjadi database oleh IOG dalam hal satu, menempatkan kredibilitas kalian, apakah kalian diteruskan menjadi L2 atau tidak, dan kedua, untuk melihat perilaku L2 dalam rangka meningkatkan service dari L2 itu sendiri. Moderation module ini kalian bisa lihat nggak? Sebentar. Saya coba zoom. Ya. Di moderation module ini, di bagian ini, kita bisa melihat semacam halaman depan yang berisi maksud dan tujuan moderation module. Termasuk penjelasan singkat proses yang terjadi di dalamnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang saya mau kasih lihat di sini itu adalah penampakannya saja. Berbeda dengan L0 dan L1, di mana kita kerjanya masih pada sebuah website yang bernama Idea Scale. L2 itu kita yang kita kerjakan itu langsung dengan website moderation module yang dikembangkan oleh Project Catalyst, yang berarti juga yang dikembangkan langsung oleh IOG, pencipta blockchain Cardano.
Yang saya kasih lihat ini adalah ketika kita klik proposal, itu L2 akan mendapatkan akses ke semua proposal dalam satu fund series tertentu, termasuk juga dana yang diminta. Kebetulan ini data miningnya itu belum diupdate sehingga tertera 0. Seharusnya dana yang di-request itu sesuai dengan proposal yang ada di sini. Di sini kalian bisa melihat semua proposalnya itu semuanya warna biru, artinya mereka hyperlink yang bisa diklik dan kita bisa baca lebih spesifik. Bagian lain dari moderation module itu adalah community reviewer. Di bagian community reviewer ini adalah isi dari semua penilaian L0 dan L1. Itu akan muncul di sini semua. Akan muncul proposal yang dinilai. Akan muncul identitas reviewernya. Akan muncul penilaian mereka dan akan muncul rasional mereka. Sebentar. Oke. Jadi di sini ada rasional, di sini ada nilainya, di sini ada identitasnya. Terlihat bahwa identitas L1 dan L0 itu seperti tadi saya sebut adalah anonim untuk menghindari baper. Dan di sini ada judul proposalnya. Berikutnya itu adalah allocated reviews. Di bagian allocated reviews ini adalah jatah L0 dan L1 yang diberikan kepada seorang L2. Itu kita akan lihat semuanya. Bedanya antara allocated reviews dengan community reviews ada di situ. Community reviews itu adalah kita melihat semua penilaian. Allocated reviews kita melihat penilaian yang dialokasikan kepada kita. Untuk moderated reviews, begini penampakannya. Moderated reviews itu adalah bank penilaian kita sebagai L2 terhadap allocated reviews. Sekali lagi, moderated reviews itu adalah bank penilaian kita terhadap penilaian yang dialokasikan kepada kita. Jadi kita bisa, fungsinya dari moderated reviews, kita bisa ngelihat ulang. Semisal setelah kita nilai sebuah proposal, kita tidur, terus lalu kita ingat, wah kayaknya yang bagian ini nih, saya masih salah nih. Nah, tinggal ke moderated reviews dan kita cari, dan bisa kita edit. Kerja seorang L2 itu adalah sekitar 2 minggu. Dan kita mendapatkan jatah, seperti tadi saya sebut di minggu lalu, itu sekitar 300-an review. Oleh karena itu kerjanya menjadi 2 minggu. Tapi beda dengan L0 dan L1, seperti kita lihat, kerja kita tuh kayak gini aja. Nanti belum terlihat di sini, nanti di slide berikutnya kelihatan kerja seorang L2 itu dari segi bobot itu lebih sederhana. Nah, ini dia. Kalau kita klik salah satu allocated reviews kita, saya mundur, ini, kalau kita klik ini, yang akan muncul adalah ini. Akan di zoom, yaitu akan dijabarkan penilaian sebuah L0 atau L1, akan terlihat ratingnya, dan akan juga terlihat komponen baru ada di sini. Jadi ada bagian reviewer yang tadi saya sebut, kita bisa melihat identitas, dan yang sudah kita mulai pahami, dan ada juga bagian kartu merah.
Jadi kartu merah atau flags itu adalah algoritma dari Project Catalyst. Dalam algoritma Project Catalyst, dia akan memberikan beberapa kartu merah. Dalam contoh ini, kartu merahnya adalah profanity. Profanity itu bahasa Indonesianya kata kasar. Jadi dirasa oleh algoritma Project Catalyst, review ini itu ada kata kasarnya, sehingga dia diberikan kartu merah. Bar warna pink ini itu penanda tingkat keyakinan sebuah algoritma. Kalau full, artinya algoritma 100% yakin bahwa ini ada kata kasar. Kalau hanya sebagian, ini berarti dia belum 100% yakin AI-nya. Fungsi dari L2 itu sederhana, mengawasi dan atau mengamini kerja algoritma. Apabila L2 setuju dengan kartu merah dari algoritma, maka penilaian tersebut tidak valid dan tidak dikompensasi. Kartu merah yang disediakan algoritma itu mencakup 4 kartu merah. Kartu merah pertama itu adalah soal length atau panjang penilaian. Kartu merah kedua itu adalah soal similarity atau kemiripan. Kartu merah ketiga itu adalah tadi profanity atau kata kasar. Kartu merah keempat itu adalah use of AI atau kopas dari AI. Mungkin teman-teman di sini ketika membuat sebuah proposal itu menggunakan ChatGPT. Nah, fungsi dari algoritma itu untuk mengidentifikasi hasil penilaian ChatGPT. Jadi, artinya apa? Teman-teman tolong jangan menggunakan ChatGPT. Kalaupun menggunakan ChatGPT, kalian terinspirasi saja. Jangan kopas dari ChatGPT. Ingat, tadi saya sudah menunjukkan kalau sebenarnya dari Project Catalyst sendiri itu sudah ada struktur. Kalian tinggal ikuti saja. Mohon maaf, saya sepertinya mendengar azan. Mari kita berhenti dulu untuk menghormati azan. Ya sudah selesai Pak untuk Anda. Oke, sip. Sekarang kita kembali ke kartu merah tadi. Profanity tadi ada 4 kartu merah. Saya sudah menjelaskan soal AI. Saya juga sudah menjelaskan soal kata kasar. Dan saya akan menjelaskan soal kemiripan.
Tadi saya sempat menyebutkan, kalian boleh kerjasama di antara kalian sendiri untuk mengerjakan bersama-sama. Tapi jangan sampai mirip, karena itu akan teridentifikasi mirip, dan mirip itu pun juga ada tingkatnya, ada barnya. Jadi secara algoritma mereka akan memberikan bar bahwa si A ini mirip banget dengan si B. Atau si A ini penilaiannya sama, si A penilaian pada proposal 1 itu ternyata mirip banget dengan penilaian pada proposal 2. Algoritma juga dapat mengidentifikasi itu. Kartu merah yang terakhir yaitu adalah soal panjang penilaian. Penilaian yang kosong atau rating tanpa alasan atau penilaian yang jumlah karakternya itu di bawah 150 itu akan terpotong, akan tidak dianggap valid. Sekali lagi, ada minimal karakter yaitu 150 karakter. Baik dalam kategori impact, baik dalam kategori visibility, baik dalam kategori value for money, minimal penilaian kalian adalah 150 karakter. Saya ulang kembali, ada 4 kartu merah yang secara sistem itu yang kalian bisa terima, yaitu soal panjang penilaian, kemiripan, kata kasar, dan AI. Artinya, hindari itu semua dalam membuat sebuah penilaian. Itulah kenapa pentingnya kita perlu skimming. Kita perlu tahu sedikit soal L2 ataupun soal milestone reviewer agar penilaian kita itu semakin valid. Tujuan dari proposal ini itu untuk memberikan kalian kisi-kisi yang sebanyak mungkin, pengalaman yang sebanyak mungkin, sehingga waktu kalian menjadi peer reviewer itu cocok, worth it. Ini adalah penampakan secara spesifik, kebetulan saya nggak, entah kenapa saya tidak bisa klik pilihannya, tapi ketika kalian seorang L2 itu dihadapkan dengan pilihan yes atau no, ketika mereka mengklik yes, itu akan muncul drop down pilihan. Untuk yes itu ada 5 pilihan berganda dan 1 isian. Untuk pilihan no itu ada 3 pilihan berganda dan 1 isian. Agar teman-teman sekedar tahu aja, pilihannya itu 1, there is no evident issue. 2, person's own opinion. 3, there isn't any profanity. 4, it's unique and not too similar. 5, it's similar to another review for valid reason. Sesimpel itu kerja L2. Dia tinggal klik yes, dan dia tinggal pilih rasional yang dia mau. Kalau seumpama di antara 5 pilihan berganda itu si L2 kurang puas, dia bisa memilih satu isian dengan alasan yang mereka rasa cocok dengan mereka. Dia bisa bikin jawaban sendiri. Sesederhana itu L2. Walaupun sederhana, memang yang memberatkan di L2 itu adalah jumlah kerja dia, yaitu 300 review. Seorang L2 bisa untuk tidak melakukan 300 review, tergantung dari L2-nya. Dia bisa hanya melakukan 50, tapi ya rugi dia sendiri. Karena semakin banyak kerja, itu dia akan kompensasinya semakin banyak. Perlu diingat kompensasi L2 untuk setiap review itu 6,8. Apabila dia melakukan semua reviewnya, dia akan mendapatkan gaji tetap 1.998 EIDA atau sekitar sekarang udah 12 juta. Harga EIDA itu terus naik.
Jadi sayang aja, seorang L2 kalau dia tinggal cukup klik, 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 dan dia tidak melakukan ke 300-nya, itu eh, kesempatan yang terbuang. Yang kita lihat ini itu adalah contoh seorang L0, L1 yang terkena kartu merah karena hasil penilaiannya dirasa terlalu menyerupai. Di sini kita juga bisa melihat bar pingnya sangat tinggi. Artinya algoritmanya itu percaya banget kalau si penilai proposal ini kopas. Dan itu akan semakin mempermudah kerja L2 untuk memilih penilaian ini dihilangkan. Ingat, perlu diingat L2 itu macam-macam. Ya, ada yang rajin, ada yang nggak rajin. Mungkin pas hari itu dia sakit, sehingga dia malas untuk review, dia hanya akan lihat barping, dan secara sekilas dia akan memilih untuk tidak memberikan kompensasi terhadap reviewer ini. Artinya, kalian sebagai L0 dan L1, lakukan perjalanan sebaik mungkin untuk mengeliminir sisi manusiawi seorang L2. Belum tentu mereka tuh seperti kalian yang detail, dan belum tentu ketika mereka melakukan pekerjaan dalam kondisi yang prima. Yang bisa kita lakukan, pastikan kerja kita sebagai L0 itu adalah yang terbaik. Sehingga dari segi algoritma itu tidak bisa dipungkiri, dari segi manusiawi juga tidak bisa dipungkiri. Ini yang saya mau kasih lihat adalah semacam testing dari IOG, pencipta dari moderation module, untuk melihat L2 ini kerjaannya benar nggak. Jadi sesekali L2 akan dikasih sebuah penilaian yang belum dinilai oleh algoritma. Tujuannya itu adalah untuk membandingkan algoritma dengan kerja L2. Di sini memang nggak terlihat ada kartu merah atau apa. Tapi secara sistem IOG, mereka ada kartu. Mereka sudah menyimpan kartu merahnya. Mereka pengen lihat L2 itu kerjanya serampangan nggak, sekedar milih yes, 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 atau memang mereka membaca penilaiannya. Jadi ini semacam kayak untuk mengecek accountability kinerja seorang L2. Posisi reviewer MR. MR nih, ini yang paling kompleks, dan ini kalian baru akan hadapi atau ada kesempatan untuk menjalani setelah berproses dalam Project Catalyst selama setahun. Di sini kalian akan, saya jelaskan secara singkat, proposal yang kalian diberikan jatah, itu akan muncul di sini. Ini detailnya. Ini adalah budgetnya. Eh, eh, ini adalah jadwal pembayaran yang diminta. Dan ini yang kita lihat M1, M2, M3, M4 ini adalah milestone yang dibuat oleh pengaju proposal sesuai dengan proposal mereka. Tugas seorang MR itu adalah menilai ini semua. Dia bisa approve atau dia bisa menolak. Saya tidak mau terlampau mendalam soal ini karena rumit, cukup rumit. Nanti ada sesi sendiri yang mungkin disampaikan setahun kemudian. Ini adalah penampakan ketika kita memilih refuse atau accept. Akan muncul user interface ini. Tadi teman-teman lihat di sini ada M1, M2, M3, M4. Itu akan muncul seperti menjadi tab. Tab seperti Excel yang bisa kita klik, 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 klik. Dan tiap tab itu nanti berisi tiap milestone, dan kerja seorang MR itu ada di bagian sini. Dia akan klik ini dan dia akan memberikan review yang panjang lebar. Apa reviewnya setuju atau tidak itu ada di bagian sini. Tapi
Seperti saya jelaskan, untuk milestone reviewer nanti dulu. Kalian baru akan berhadapan dengan milestone reviewer setahun kemudian. Kalian cukup fokus pada L0, kalian rasakan tuh, wah, ternyata benar, saya bisa dapatkan 5 hingga 15 juta dengan menilai proposal. Dari situ nanti ada efek viralnya. Kalian cerita ke teman-teman kalian cerita ke mungkin bapak kalian tuh seorang dosen. Itu goal dari workshop pertama ini adalah agar kalian itu mantap, tahu persis bagaimana cara berpress sebagai L0, sehingga kalian sendiri akan melakukan word of mouth tentang Project Catalyst. Yang paling penting yang saya ingin share di sini itu adalah cara untuk menghindari blacklist. Community reviewer tidak boleh yang namanya melakukan penilaian pada proposal dan penilaian mereka sendiri. Ingat, itu sudah ada algoritma. Kalau ada yang melakukan ini, langsung akan di-ban dan kalian tidak bisa terlibat selamanya. Community reviewer juga tidak boleh menilai proposal yang mana mereka bertindak sebagai penasihat, mentor, atau terlibat dalam kapasitas tertentu. Community reviewer tidak boleh menilai proposal apapun yang berada dalam satu kategori yang sama, di mana community reviewer itu juga menjadi seorang pengajuh proposal, di mana community reviewer itu juga menjadi seorang penasihat atau mentor terlibat dalam kapasitas tertentu. Khusus untuk poin ketiga, semisal community reviewer ini adalah seorang pengajuh proposal A dan adalah seorang bagian dari tim proposal B. Di proposal A itu berada di kategori 1. Proposal B itu berada di kategori 2. Dan kategori yang tersedia ada 5. Artinya, community reviewer yang menjadi bagian dari proposal A tidak boleh menilai di kategori 1. Artinya, community reviewer yang menjadi bagian dari proposal B tidak boleh menilai di kategori 2. Dia hanya mendapatkan jatah kategori 3, 4, dan 5. Karena itu, ini juga akan menentukan kalian itu mau jadi apa. Apakah kalian itu mau jadi community reviewer atau kalian mau jadi pengaju proposal. Semua ada plus minusnya. Tergantung dari kalian mau sepertinya gimana. Kalian bisa aja menjadi seorang pengaju proposal dan community reviewer, tapi parameter 3 ini kalian harus selalu ingat. Jangan sampai kalian terkena blacklist. Sekali lagi saya ingatkan, untuk register Catalyst itu adalah di website ini. Yang belum register, tolong segera register. Karena ingat, ada percepatan fund 11, yaitu dimulai 15 November. Ketika kalian register, sekarang, tanggal 15 November itu akan muncul di user interface-nya notifikasi, hey, kalian mau jadi community reviewer atau enggak? Nah, nanti kalian tinggal klik dan itu ada tata caranya. Tapi kalian harus registrasi secepatnya. Ada di sini. Link-link penting itu juga sudah saya share kepada Mas Lintang, Mas Lutfi, dan Mas Deren. Dan silahkan mintalah ke beliau agar diberikan semua link. Di dalam link itu saya juga share mekanisme yang terjadi di balik Project Catalyst. Akan tetapi, walaupun kalian itu bisa membaca mekanisme itu sendiri, itu ada kisi-kisi atau insight yang tidak ada. Karena itu, pentingnya hadir di workshop ini adalah agar kalian itu mendapatkan collective experience dari kita-kita yang udah menjalani selama setahun. Kemungkinan besar itu yang kita lihat, yang kita pantau, yang membaca langsung dari dokumentasi itu mereka seringkali tidak sadar, tidak boleh kopas.
mereka seringkali tidak sadar tidak boleh AI. Mereka seringkali tidak sadar ada minimal penilaian. Itu kita sering sering lihat. Dan akhirnya mereka sia-sia tuh. Ada kasus pertama kali ikut, mereka menggunakan ChatGPT dan mereka kopas, semua penilaiannya dihilangkan. Dan itu sayang banget. Karena itu buat teman-teman yang belum sempat datang atau belum sempat mengikuti workshopnya, perlu sekali untuk ikut karena di sini ada collective knowledge. Sekali lagi saya ingatkan, 15 November adalah dimulainya Fund 11, adalah dimulainya pertama kali kalian akan bekerja. Dana yang sedia untuk saat ini itu adalah sekitar 50 hingga 52 juta EDA atau dalam kurs dolar itu sekitar 16 juta US dollar. Jadi banyak banget emang. Baik, ya sekarang kita udah di penghujung presentasi. Sebelum ke sesi pertanyaan, apakah dari teman-teman sendiri ada pertanyaan? Bapak bisa dibaca saya, Pak? Bisa? Saya ingin menunjukkan dari pengalaman Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan beberapa ya apa yang kita bisa lakukan di sekolah. Mohon Ya, maaf, Mas, bisa diulang pertanyaan dan bisa lebih keras? Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa dengar. Nah, saya mau menanyakan, Pak, kalau sesuai dengan pengalaman Bapak, bagaimana cara kita bisa meneliti sebuah review itu dia terintegrasi menggunakan AI atau menggunakan, boleh diberikan tips atau bagaimana cara kita bisa Oke. Untuk penggunaan AI itu saya jujur, Mas, saya sendiri mengalami kesulitan dan itu saya sampaikan dalam bentuk rasional. Tadi kan saya menginfokan ketika ada kartu merah bentuk AI, kita bisa memilih mensetujui atau tidak dengan kartu merah itu. Secara pribadi, saya memilih tidak dengan alasan kualitas pekerjaan AI-nya itu terkadang jauh lebih baik daripada L0 dan L1 yang ada. Kalau memang kalian itu tidak bisa memilah sebuah AI, kalian cantumkan seperti yang saya lakukan. Jujurlah pada diri kalian sendiri. Karena fungsi dari moderation module ini, L2 ini, itu ada untuk data mining. Agar mereka bisa semakin uh, istilah Inggrisnya fine tune AI agar dia semakin bisa mudah mendeteksi assessment yang berdasarkan AI. Satu-satunya insiden di mana saya bisa membedakan sebuah AI dengan saya bisa tahu bahwa ini adalah kerjaan AI adalah faktor manusianya. Dia copy paste percakapan chat GPT langsung. Jadi di dalam review itu adalah ada tulisan menurut chat GPT bla 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 bla. Itu hanya satu-satunya kasus di mana saya bisa secara bertanggung jawab bilang ini hasil AI. Dari hasil AI itu, setelah saya kembali nge-review semua kerjaan penilaian yang saya lakukan, baru saya bisa tahu, oh ini AI, ini AI, ini AI. Karena ternyata dia copy paste. Sebelumnya saya nggak terdeteksi, Mas. Jadi Mas jangan terbebani untuk bisa tahu semuanya. Yang paling penting itu adalah ketika Mas melakukan penilaian terhadap L1 dan L0 itu adalah jujur pada diri sendiri. Karena sekali lagi, moderation module L2 itu adalah fungsinya untuk data mining.
Kurang lebih seperti itu, Mas. Cukup menjawab? Oke, ada pertanyaan lagi? Minta tolong lantang dan pelan ya, Mas. Oke, bisa dengar. Sebelumnya, saya apalagi dari sekarang, saya ingin bertanya, apakah kompensasi yang didapatkan oleh Galmo dan Bersatu itu didapatkan setelah mereka melakukan penilaian atau setelah penilaian Galmo dan Bersatu itu dinilai oleh milestone reviewer. Oke. Betul. Kompensasi itu akan didapat setelah L2 itu memvalidasi kerja L0 dan 1. Akan tetapi kompensasi sendiri itu ada jadwalnya, yaitu setelah semua kerja yang berkaitan dengan reviewer itu selesai. Setelah selesai, ambillah masa sebulan dari waktu itu. Kenapa perlu ada masa sebulan? Karena perlu di cross check di sistemnya. Cukup menjawab, Mas? Mantap. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sekarang gantian, sesi tanya jawab. Saya baru sadar, itu baru satu sesi tanya jawab. Jadi sesi sekarang itu akan mencakup 8 pertanyaan. 8 pertanyaan dikalikan 50.000 itu adalah 400.000. Jadi siap-siap teman-teman di sini. Ini adalah penghujung acaranya. Kartu merah yang disediakan oleh algoritma ada 4 jenis. Sebutkan 2. Silahkan. Lebih keras, Mas. Apakah sudah terdengar, Pak? Oke, mantap. Dua komponen tersebut diantaranya itu ada dan saya Yang kurang jelas bagian terakhir. itu ada petasan sama ada penilaian. Oke. Ya. Oke, betul, Mas. Pertanyaan kedua, sebesar Rp50.000, berapa minimal panjang karakter sebuah penilaian? Silahkan. Jadi panjang minimal suatu penilaian adalah 150 karakter. Betul. Pertanyaan ketiga, sebutkan 2 langkah, cukup 2 langkah saja, agar tidak terkena blacklist. Permisi Pak, bisa dengar suara saya Pak? Bisa dengar. Ada dua langkah supaya kita tidak kena blacklist. Pertama yaitu proposal yang dinilai mereka, proposal itu dinilai oleh mereka sendiri. Terus yang kedua, proposal yang mana mereka cuma bertindak sebagai penasehat yaitu apa terlibat dalam proses tertentu. Betul. Pertanyaan keempat, masih ada 4 pertanyaan. Apa langkah pertama memulai perjalanan peer review di Project Catalyst? Silahkan. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Coba dulu, coba bisa dengar suara saya. Ya, bisa dengar. Pertamanya tentunya harus meregister, ada link yang sudah disampaikan Bapak pada Betul, linknya ada di depan. Jangan lupa register. Sekarang 4 pertanyaan. Karena saya lupa, saya bikin gampang deh. Sebentar, coba kasih saya waktu 3 menit. Apa ya?
Saya bikin mudah saja. Oke. Oke. Ini pertanyaannya. Community reviewer. Ups. Kerja dari tanggal berapa hingga berapa? Silahkan. Silahkan. Ambil aja. Ada yang menjawab? Bisa. Dari 14 Desember sampai 25 Januari. Oke, mantap. Jangan lupa ya, ini tanggalnya. Pertanyaan kedua, saya bikin gampang juga. Mulai dari tanggal berapa hingga berapa masa kita mengajukan proposal? Silahkan. Kita mengajukan proposal dari tanggal 16 November sampai dengan 30. Tuh, jangan lupa ya. Mengajukan proposal, yang mau mengajukan proposal itu adalah tanggal segini. Desember, dari tanggal 31 November hingga Desember 7, kalian ada waktu seminggu untuk finalisasi proposal sesuai dengan masukan dari komunitas. Pertanyaan ketiga, reviewer pemula dinamakan apa? Silahkan. Kalau saudara Bisa. review pemula itu masuk dalam kategori yang dan Bisa diulang? review pemula masuk dalam kategori yang dan Betul. Pertanyaan terakhir, saya bikin agak susah deh. Ya, pertanyaan terakhir, lumayan, 50.000. Sebutkan 2 skill yang akan meningkat apabila mengikuti proses Project Catalyst. Silahkan. kalau bisa dengan syarat Bisa. ada 2 skill yang bisa kita dapatkan sebagai pemimpin itu sesuai dengan tujuan teknis dari karya itu sendiri, yaitu satu skill bahasa Inggris, terus dua right assessment, tiga itu menulis proposal, dan keempat itu meningkatkan eksposur individu kita. Mantap banget Mas satu ini. Keren-keren. Selamat, selamat. Selamat ke semua pemenang pertanyaan. Mohon untuk koordinasikan email kalian kepada panitia agar saya bisa mengirim tata cara untuk redeem EDA. Kepada Mas Geo, Mas Sulaiman, Mas Narman, dan Mas Gigah, mohon untuk segera cek email dan mengikuti tata cara untuk redeem hadiah dalam EDA, karena untuk pengiriman hadiah itu adalah tiap batch. Kita tidak bisa kirim satu-satu karena ada biaya kirimnya. Itu alasan kenapa kita menunggu pengiriman per batch. Selamat kepada semua pemenang. Terima kasih yang sudah mengikuti. Saya benar-benar menghargai waktu kalian. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menjalankan workshop ini dengan baik. Saran saya kepada teman-teman yang lain, coba racuni kepada teman-teman sekitar kalian, karena ini ada kesempatan selain untuk kayak yang tadi saya sebut, meningkatkan skill, ini kita bisa membantu orang tua kita untuk meringankan beban berkuliah dengan melakukan hal yang memang sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu menulis sebuah proposal, belajar tentang sebuah proposal, dan hal-hal yang berbau edukasi lainnya. Sekali lagi terima kasih waktunya dan selamat berakhir pekan.
Baik, Pak. Terima kasih Pak yang atas materi yang diberikan. Jadi mungkin saya juga sebagai penutup aja. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang, dan jangan lupa ini sebagai informasi kita akan masih ada 2 pertemuan lagi ya Pak ya. Masih akan ada 2 pertemuan dan di ujungnya itu ada yang namanya Catalyst Incubator. Di situ kalian akan dibimbing buat yang mau membuat proposal, langkah untuk membuat proposal yang terbaik. Baik, jadi seperti itu, seperti yang teman-teman tahu kan ada 2 langkah untuk dapat uang kita Dano, ada yang reviewer dan ahli proposal. Nah, sepertinya minggu depan ya Pak ya, untuk proposal, dan juga minggu terakhir ada mentoring seperti itu ya Pak. Betul. Jadi jangan sampai dilewatin dan ajak teman-temannya, karena kan menyusun proposal tuh harus yang bagus banget ya biar keterima. Jadi ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya biar paham ekosistemnya, biar newsnya itu lebih meningkatkan